Welcome to Jav Channel. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya Ustadz, ada hadis bunyinya, tidur saat berpuasa itu ibadah, apa betul Ustadz? Maknanya maksud dari hadis tersebut, itu apa Ustadz? Mohon penjelasannya. Kalau saya melihat hadis ini memang diada-adakan aja. Jadi intinya tidak seperti itu. Jadi tidak bisa disamakan antara puasa dengan tidur, itu jelas tidak mungkin. Jadi kalau memang kita itu memang mau yang namanya orang puasa itu pasti ada ngantuknya, pasti secara fisik itu pasti, ada lelahnya pasti, tidak menutup kemungkinan lah. Kalau momennya ada orang puasa, saya sehat terus waktu puasa, ya alhamdulillah. Pada saat dia sehat yang dipikirkan Allah atau dia sehat yang dipikirkan sombong, itu tetap beda. Karena seseorang bilang, alhamdulillah saya diberi kesehatan sama Allah, itu jelas. Orang yang tertata kalimat demi kalimat itu jelas sekali bahwa oh ini memang kita diberi kesehatan sama Allah, walaupun agak lelah-lelah dikit lah. Mamanya ibu-ibu yang masakin anaknya, suaminya untuk sahur, mamanya itu pasti lelah, nggak mungkin tidak. Jadi sesuatu harus kita harus jujur apa adanya. Kemudian masalah tidur ini kan nafsi-nafsi aja sebenarnya. Jadi jangan dikategorikan orang itu bahwa tidurnya orang berpuasa itu berpahala. Jangan seperti itu. Yang berpahala itu yang jelas menjalankan ibadah yang wajib maupun sunnah, itu kan jelas harus itu dulu gitu loh. Jadi yang pahala begitu. Nah, pada saat kita itu memang mau melakukan sesuatu yang berpahala, jelas kerjakan. Baca Quran, kalau memang lagi pas istirahat boleh baca Quran, silahkan. Atau pas lagi nggak baca Quran, silahkan zikrullah, silahkan apa aja. Atau bicara yang penuh dengan manfaat. Ya. Bicara tentang keagungan Allah, kebesaran Allah, diskusi tentang ayat Quran, diskusi tentang dalil-dalil dari ayah-ayah kita, ya kan? Jalalain, Ibnu Katsir. Kita diskusi aja yang ringan, yang ini mana yang memang kita tidak tahu, kita coba bicarakan. Itu manfaat untuk kita ya. Jadi kalau memang urusannya ngantuk kemudian tidur, sebenarnya itu boleh. Tapi jangan dikatakan bahwa tidurnya orang berpuasa itu berpahala. Kalau memang tidur ngantuk capek, silahkan. Karena Allah itu tetap melihat dari waktu. Kalau memang waktu seseorang itu terambil yang waktunya dia itu biasanya itu sebelum subuh itu tahajud, kemudian mengaji bentar nunggu subuh. Kan waktu dari mulai dia tahajud sampai subuh itu berapa jam? Tapi kalau mamanya ini nyiapin sahur itu kan sebelumnya. Nah, sebelumnya itu kan kayak terampas, tidurnya itu terampas. Normal menurut saya itu ngantuk. Perpindahan jam. Nah, itu biasanya capek, ngantuk. Nanti ya paling tidur berapa menit selesai lah. Jadi kalau misalkan ada yang tidurnya dari mulai menjelang fajar sampai terbit, gimana itu hukumnya Ustaz? Itu ibadah yang lain nggak dapat. Kan harusnya seorang manusia itu kan tetap ada pekerjaan yang harus dia lakukan setiap saat. Entah itu kerja, entah itu bantu orang tua, entah itu banyak sekali. Dan itu malah lebih beribadah kalau memang diawali dari bismillah, dengan bismillah. Jelas kalau itu sudah bismillah itu nanti akan berpahala terus menerus. Dan itu nanti akan lekat pada pikiran sama hati bahwa kita sebagai seorang muslim kalau mau melakukan sesuatu perbuatan yang baik, ya bismillah. Selesai hamdalah, seperti itu. Sehingga nanti kita setiap saatnya kalau mau melakukan sesuatu, bismillah. Bismillahnya benar dari awal. Walaupun ini tidak kencang, kita hanya lirih aja, tapi kita tahu bahwa yang mau kita kerjakan ada sesuatu perbuatan yang baik. Nah, itu akan menjadi lebih pahala daripada tidur. Oke. Iya. Ustadz, kalau misalkan tidurnya dia untuk menghindari daripada dia bermaksiat.
sekarang persoalannya bukan tidurnya menghindari, itu kan alasan aja. Alasan. Saya alasan. Iya. Karena apa? Umpamanya maksiat itu kan sebenarnya ada di dekat-dekat kita aja. Nah, kita Sekitar mau kita melakukan gitu. atau enggak itu kan memilih ya. Sebenarnya milih pergi bisa, kenapa milih tidur gitu? Oke. Apa gini lagi Ustaz? Nah, gimana Ustaz Orang Abi yang Imran nih? tidur Ya. itu bisa menjadikan bahwa puasa dia ini jadi beban apa enggak? Akhirnya daripada dia puasa berat, lemas dan sebagainya, dia berpikir tidur aja lah, sehingga dari tidurnya ini membuat ada beban dari puasa itu. Betul. Jadi istilahnya kalau boleh saya ceritakan bahwa dia itu dengan tidurnya itu sebenarnya puasanya nggak ikhlas. Dia bingung mau ngerjain apa, bingung padahal banyak kerjaan yang harus dikerjakan. Sebenarnya banyak sekali ya. Kalau momennya dengan bertemu, momennya dia di masjid, ya bisa temannya baca Quran ikut, kan begitu ya. Benar. Kemudian apa? Masjid ini nanti malam buat taraweh, bersih-bersih masjid, kan banyak yang mau dikerjain. Dan itu memang bisa menjadi amal soleh semua orang istilahnya. Jadi nggak harus menunggu aku harus tidur. Wah aku lapar ya, kalau ini aku kerja nanti aku sangat lapar dan nggak kuat nih bisa. Nah ini kan ketakutan yang dia bikin sendiri. Dan itu janganlah kalau bisa ya. Kebanyakan tidur dari sisi kesehatan gimana guru? Jadi sebenarnya tidur itu memang diberikan bonus oleh Allah Ta'ala. Allah menciptakan malam itu memang untuk istirahat, siang untuk mencari rizki. Itu sebenarnya sudah tertulis dalam Quran. Waja'alna lailan libasa. Iya betul. Jadi kita harus pahami, jangan kita mentang-mentang badan kita sehat terus diciptakan malam nggak tidur. Ini kita menciptakan tentang ayat dulu ya. Benar, cerita ayat ini. Iya cerita ayat. Jadi jangan merasa dengan badannya kuat ini gitu, terus apa namanya? Terus enggak tidur masih kuat, ya nggak boleh juga seperti itu. Badan solim. Ya. Tapi memang ada hal-hal tertentu yang memang orang itu butuh tidur, butuh istirahat lah, istirahat ya. Istirahat ini enggak juga harus malam hari, enggak juga harus malam hari. Nah, orang-orang inilah yang sebenarnya itu bisa menjadi harus paham ya. Orang ini harus paham bahwa tubuhnya, umpamanya contoh Ustaz Abe pada waktu badannya meriang itu kan nggak nyaman nih. Ya, naik mobil nggak bisa, kena panas ini kok kayaknya lebih ngap umpamanya. Nah, itu harus istirahat. Walaupun itu nggak harus malam hari. Nah, pada waktu istirahat inilah harusnya itu paham di mana seorang itu berdiri, berbaring. Nah, dia harus ingat pada Allah Ta'ala. Ada titik pada waktu seorang itu sakit, dia kondisi berbaring, dia ingat Allah. Atau pada saat dia sakit, dia ingat salah dan dosanya. Mohon ampun, mohon ampun, mohon ampun. Agar itu nanti diselesaikan sama Allah Ta'ala. Jadi memang pada saat-saat tertentu ada tubuh yang dia membutuhkan istirahat. Atau tubuh itu membutuhkan tidur. Nah ini memang sudah diolah oleh Allah Ta'ala. Sudah diolah oleh Allah Ta'ala. Bahwa tubuh manusia itu memang tidak sebagus tubuhnya malaikat mamanya. Yang dimana memang beliau memang diciptakan oleh Allah Ta'ala dari cahaya, memang sempurna lah untuk penciptaan. Bukan manusia tidak sempurna loh ya. Maksudnya itu tidak lelah. Malaikat yang menjaga diri kita kiri, kanan, depan, belakang pun dia akan istiqomah di situ. Sesekali memang laporan pada Allah Ta'ala kan gitu ya. Alhamdulillah. Malaikat yang menjaga jantung kita, dari ada kiri kanan, ada yang menjaga jantung kita, sehingga jantung kita itu diizinkan untuk berdegup, mengambil darah terus, menyebarkan darah, mengambil darah, menyebarkan darah. Itu malaikat yang mengerjakan. Ya, itu tidak akan bisa digantikan istilahnya. Nah, malaikat ini dia istiqomah di dalam melakukan tugasnya. Nggak ada hentinya. Tapi kalau manusia nggak bisa. Nggak bisa. Ada Nggak batas. bisa. Ada batas. Ada Nah, itu batas. fisiknya manusia seperti itu. Makanya kalau memang tidur itu diperlukan, boleh silahkan. Kalau memang nggak tidur ya janganlah. Kalau nggak tidur itu tetap tidur lah. Kalau masih ada yang manfaat. Kalau masih ada manfaat, kerjakan. Apalagi siang hari, janganlah kalau siang hari tidur. Oke, Pak Lemes Ustaz. dikit boleh lah, lemes dikit.